Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Thalia Putri Almaida dengan NPM 2320103076. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi terhadap saham PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk dengan kode emiten SAMF di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi dan distribusi pupuk NPK non-subsidi. Alur presentasi pada hari ini dimulai dari ringkasan investasi, kondisi ekonomi global dan domestik, posisi persaingan industri, analisis perusahaan, kinerja keuangan, dan diakhiri dengan valuasi sebagai dasar rekomendasi. Langsung masuk ke dalam bagian inti, saham saat ini diperdagangkan di Rp280 per saham dengan kapitalisasi pasar sekitar 3,26 triliun. Berdasarkan analisis ini, nilai intrinsik berada di Rp710,53, potensi upside 153,76%, dan ini bukan merupakan angka yang sangat kecil. Rekomendasi beli ini ditopang oleh 3 katalis utama. Pertama, ekspansi kapasitas produksi. Revenue saham tumbuh lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun, mencapai puncak 4,80 triliun di 2024. Didukung 5 pabrik dan 12 kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Yang kedua, valuasi sangat undervalue. Per saham hanya 11,5 kali, sementara rata-rata peers 31,69 kali. Padahal secara fundamental, saham justru yang terkuat. Ketidaksesuaian ini menciptakan peluang yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, dividend yield tinggi dan konsisten. Di tahun 2025, yield melonjak ke 5,37%, hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, dan tidak pernah turun sepanjang 2021 sampai 2025. Hal ini cerminan keyakinan manajemen terhadap kekuatan arus kas perusahaan. Sebelum masuk lebih dalam, kita perlu memahami konteks makroekonominya. Di level global, IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia melambat ke 2,5% pada 2026 akibat fragmentasi perdagangan dan ketidakpastian geopolitik. Namun Asia, termasuk Indonesia, tetap menjadi tumpuan pertumbuhan. Di dalam negeri, kondisinya justru kondusif bagi saham. PDB Indonesia tumbuh 5,11% di tahun 2025, konsisten di atas 5% sejak 2022. BI rate turun ke 4,75%, turun 150 basis poin dalam setahun. Berpotensi menurunkan biaya pembiayaan dan mendorong petani lebih mudah mengakses kredit. Inflasi terjaga di 2,92%, yaitu masih dalam target BI sehingga daya beli petani sebagai konsumen utama pupuk tetap terlindungi. Kemudian dari sisi komoditas, harga urea kini mencapai $400 per ton. Turun jauh dari puncak USD yaitu 1.000 per ton di tahun 2022, berpotensi menekan biaya bahan baku dan memperbaiki margin saham. Dan pasar pupuk Indonesia sendiri bernilai 2,2 miliar USD dengan CAGR 2,5% hingga 2033. Di tinjauan industri dan posisi persaingan, saya membandingkan saham dengan 2 peersnya yaitu Pijo di kemasan logam dan PDPP di kemasan plastik. Dari grafik, perbedaannya sangat mencolok. Revenue saham mencapai 1.704 miliar, jauh melampaui Pijo dengan 289 miliar dan PDPP dengan angka 233 miliar. Bahkan jika digabungkan pun, saham masih lebih besar. Keunggulan saham juga terlihat di dimensi lain. Distribusi saham menjangkau 12 kota seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Sulawesi. Sementara Pijo terbatas pada B2B dan PDPP hanya fokus kepada daerah Jawa Sumatera. Basis pelanggan saham pun tersebar melayani ribuan perkebunan sawit komersial, tidak bergantung pada satu klien besar saja. Namun meskipun fundamentalnya paling kuat, per saham hanya 11,5 kali, jauh di bawah Pijo yang 52,4 kali dan PDPP yang sebanyak 29,3 kali. Bagian selanjutnya ada analisis keuangan. Dari grafik revenue, pertumbuhan saham sangat signifikan. Lonjakan terbesar terjadi di 2022 dengan pertumbuhan hampir 99% sebelum mencapai titik puncak yaitu di 4,80 triliun di tahun 2024. Koreksi moderat di 2025 menjadi
4,7 triliun adalah normalisasi pasca ekspansi, bukan kemunduran struktural, yang artinya levelnya masih jauh di atas baseline, yaitu tahun 2021. Yang menarik, justru grafik dividend yield di PT Samf terus naik tanpa sekalipun turun selama 5 tahun. Bahkan di tahun revenue terkoreksi pun, yield justru melonjak ke 5,37%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sinyal Samf kuat dan manajemen sangat yakin dengan arus kas perusahaannya. Dari sisi rasio keuangan, ROA 8,42% dan ROE 14,17%. Memang mengalami normalisasi tapi masih sehat. Yang paling menarik adalah DER turun ke 0,68 kali, yaitu terendah dalam 5 tahun. Ekuitas kini melampaui total utang, menandai transisi menuju struktur keuangan yang lebih konservatif dan resilient. Laba bersih tahun 2024 juga solid di 378,9 miliar rupiah. Dan selanjutnya bagian valuasi, yaitu menggunakan PER dan CAPM. Dengan pendekatan relative valuation atau PER, kita kalikan rata-rata PER 31,69 kali dengan EPS Samf, yaitu Rp24,29 dan hasilnya menunjukkan nilai intrinsik Rp710,53 per saham atau upside dengan kenaikan 153,76% dari harga pasar saat ini. Dari grafik, gapnya sangat jelas, Samf di 11,5 kali sementara PER jauh di atasnya. Jika pasar mengoreksi ketidaksesuaian ini, potensi re-rating sangat besar. Dari pendekatan CAPM, cost of equity Samf hanya 5,88%, yang artinya sangat rendah. Beta sebesar minus 0,12 menunjukkan saham ini bergerak berlawanan arah dengan pasar, bersifat counter-cyclical dan defensif. Cocok untuk investor dengan profil risiko moderat hingga konservatif. Baik, untuk kesimpulannya, kami merekomendasikan beli saham Samf dengan target harga Rp710,53, potensi upside 154%. 5 poin yang mendasari rekomendasi ini, yaitu revenue tumbuh lebih dari 2 kali lipat dalam 5 tahun, valuasi sangat undervalue dengan PER hanya 11,5 kali versus PER 31,69 kali. Dividen yield 5,37% yang konsisten naik tanpa pernah turun. Selanjutnya profil risiko yang defensif dengan beta negatif. Dan katalis makro yang mendukung dari BI rate akomodatif hingga program ketahanan pangan nasional. Meskipun begitu, ada beberapa risiko yang tetap perlu dicermati, yaitu fluktuasi harga urea global, normalisasi permintaan, dan kepemilikan yang terkonsentrasi. Namun, dengan margin of safety yang sangat besar dan fundamental yang solid, kami percaya PT Samf adalah peluang investasi yang komprehensif dan menarik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.